I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adri Andi dengan NIM PBH 0014. Di sini saya akan memberikan materi tentang sengketa dan peradilan pajak. Langsung saja ke materi. Pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah perselisihan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang berwenang sebagai akibat adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan ketentuan perpajakan. Yang kedua, dasar hukum sengketa pajak. Dasar hukum yang mengatur sengketa pajak di Indonesia antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak. Yang ketiga, penyebab terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: yang pertama, perbedaan penafsiran peraturan pajak. Wajib pajak dan fiskun memiliki pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan perpajakan. Yang kedua, perbedaan perhitungan pajak. Hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang ketiga, koreksi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak melakukan koreksi atas laporan pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Yang keempat, sanksi administrasi. Wajib pajak tidak menerima pengenaan bunga, denda maupun kenaikan pajak. Yang kelima, penolakan restitusi. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditolak atau jumlahnya dikurangi. Yang keempat, jenis sengketa pajak. Jenis sengketa pajak itu ada 3. Yang pertama, sengketa atas ketetapan pajak, yaitu surat, contohnya seperti surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. Yang surat ketetapan pajak kurang bayar tambah, SKPKBT. Surat ketetapan pajak nihil, SKPN. Surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. Yang kedua, sengketa atas penagihan pajak, yaitu seperti contoh tagihan pajak STP, surat paksa, penyitaan, pencegahan, penyanderaan. Yang ketiga, sengketa atas kebutuhan administrasi, misalnya penolakan keberatan, pengurangan saksi, pembatalan ketetapan pajak. Yang kelima itu ada upaya penyelesaian sengketa pajak. Yang pertama, keberatan. Keberatan merupakan upaya administrasi pertama yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan dapat diajukan terhadap SKPKB, SKPKBT, SKPKLB, SKPN,
pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Syarat keberatan diajukan secara tulis, mengemukakan alasan yang jelas, diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Yang kedua, banding. Apabila wajib pajak tidak puas atas keputusan keberatan, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Banding hanya diajukan setelah keputusan keberatan diterbitkan. Yang ketiga itu ada gugatan. Gugatan diajukan terhadap tindakan penagihan pajak atau keputusan lain yang dapat disengketakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya itu ada 3, yaitu surat paksa, penyitaan, dengan pencegahan. Nah, yang keempat itu peninjauan kembali. Apabila putusan pengadilan pajak dianggap masih memiliki kekeliruan sesuai alasan yang ditentukan undang-undang, pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, yang keenam itu ada pengertian peradilan pajak. Peradilan pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintah. Pengadilan pajak memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak agar memperoleh penyelesaian sengketa secara adil, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, ada fungsi pengadilan pajak. Pengadilan pajak memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, penyelesaian sengketa perpajakan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak-hak wajib pajak. Yang keempat, mengawasi penerapan peraturan perpajakan. Yang kelima, mewujudkan keadilan dalam bidang perpajakan. Yang ke-8, wewenang pengadilan pajak. Pengadilan pajak berwenang sebagai berikut: memeriksa perkara banding, memeriksa gugatan, memutuskan sengketa perpajakan, mengeluarkan putusan yang bersifat finansial dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali masih dimungkinkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-9, contoh kasus sengketa pajak. Contohnya seperti PT XYZ melaporkan pajak penghasilan atau PPH peraturan sebesar 500 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJP menerbitkan SK PKB yang menetapkan pajak terhutang sebesar 700 juta. PT XYZ tidak sependapat karena menganggap koreksi pemeriksaan tidak PT XYZ tidak sependapat. PT XYZ tidak sependapat karena menganggap koreksi pemeriksaan tidak sesuai dengan bukti transaksi yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan mengajukan keberatan kepada DJP. Setelah keputusan keberatan diterbitkan dan masih tidak memuaskan, PT XYZ mengajukan banding ke pengadilan pajak untuk memperoleh keputusan yang adil. Yang ke-9, ke-10, aluran penyelesaian sengketa pajak.